Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Tentu saja kita berharap di sisa umur yang masih tersisa ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita, karena memang kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Karena kita tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di saat ini kita bisa menyaksikan begitu banyak musibah bencana, termasuk yang menimpa saudara kita di Cianjur. Kita bisa menyaksikan di media sosial, di televisi, ketika terjadi gempa di Cianjur, ada sekitar 330 lebih orang yang meninggal. Dan ini sebenarnya gempa ini bukan hanya sekarang saja. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan beberapa kali terjadi gempa. Di antaranya yang pertama, gempa pada zaman Nabi Soleh. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 78-91. Ketika pada waktu itu kaum Nabi Soleh merasa sombong. Mereka mendustakan bahwa tidak akan mungkin akan terjadi hari kiamat. Maka Allah menimpakan gempa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akhadatkumur rizqata fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat bergelimpangan di dalam tempat tinggal mereka. Kemudian yang kedua juga pernah terjadi gempa pada zaman Nabi Lut. Kita tahu bahwa pada zaman Nabi Lut, waktu itu dosa fahsyah yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut yaitu LGBT. Laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Kemarin saya di Tasik dengan Ustadz Rahmat, ternyata
Kota Tasik saja sudah ada anggota di Facebooknya saja lebih dari 6.000. Wallahu alam kenapa mereka. Bahkan saya pernah ngobrol dengan supir Grab, Ustadz, dia menanyakan bagaimana saya sebagai supir kemudian pas malam ada yang kemudian naik ke Grab saya, ternyata dia sedang pacaran laki-laki dengan laki-laki. Bukan hanya pegangan tangan Ustadz, tapi mereka ciuman di mobil saya. Halal tidak katanya Ustadz, saya nerima ongkos dari orang itu. Ciunun. Kalau saya perhatikan Ustadz jijik cenah. Bahkan saya ketika menerima ongkos pun hayang nama dipicen ya tengan butuh cenah. Bisa dibayangkan, di kita juga pernah dulu waktu terjadi LGBT merajalela di Sulawesi, Allah menimpakan likuifaksi, di mana tanah yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 34, Allah berfirman, Inna mungziluna ala ahli hadhil qaryata rizan. Nah, rizan di sana adalah gempanya yang sangat luar biasa, di mana tanah yang bergetar itu berpindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Dan ini menimpa kepada orang-orang yang tadi memiliki dosa fahisyah. Kalau fahsyah itu kan perbuatan dosa yang hukumannya harus dilakukan di dunia. Seperti perbuatan zina itu fahsyah. Kan kita di dalam Al-Quran, sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Kenapa Allah menyebutkan fahsya dan munkar? Padahal dua-duanya juga perbuatan dosa. Ternyata para ulama menyebutkan bahwa fahsya adalah dosa yang hukumannya harus di dunia, termasuk zina. Makanya zina juga di dalam Al-Quran disebutkan innahu fahisyah, bahwa zina adalah fahsya, di mana kalau ada pasangan pemuda-pemudi berzina, maka mereka harus dicambuk 100 kali. Tapi kalau mereka yang sudah menikah kemudian berbuat zina, diranjam. Nah, di Masjid Qisosma di Jeddah, kalau ada yang berbuat zina itu diranjam, dikubur seluruh badannya, yang tersisa tinggal kepalanya. Beres Jumatan itu biasanya dilakukan hukum kisos, seluruh jemaah Jumat mengambil batu kemudian kepalanya dilempar sampai meninggal, baru katanya diampuni dosanya. Termasuk juga mencuri, itu fahsyah, karena yang mencuri tangannya dipotong. Termasuk yang mabok. Wah, sekarang Pak yang minum minuman keras di mana-mana, ya bisa dibayangkan, terus dirazia. Tukang miras, polisi ngerazia. Kalau pimpinannya orang muslimah, jangan merazia, tutup saja pabrik miras, beres. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa LGBT juga termasuk fahsyah. Makanya Allah menimpakan kepada kaum Nabi Lut adalah sebuah azab yang menimpa mereka, diantaranya gempa. Kemudian yang keempat, gempa pada zaman Nabi Musa. Nah, kalau kita bisa mengetahui Bapak Ibu, Nabi Musa itu yang memerdekakan Bani Israel. Di mana pada waktu itu Nabi Musa sampai dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Bani Israel itu yang sekarang menjajah Palestina, Pak. Makanya saya kalau melihat kelakuan orang Israel saat ini, seandainya oleh Nabi Musa tidak dimerdekakan, mungkin saat ini Bani Israel sudah punah, karena mereka itu adalah budak begitu. Waktu saya di Mesir, waktu itu Ustadz Sidik Allahu Yarham dengan Prof Maman, dengan pernah juga Prof Wildan, itu diantar ke museum di Tahrir. Di sana ada mumi Fir'aun. Waktu itu baru sekitar 11 mumi. Bahkan Prof Maman sampai dijengkalan, Pak, si mumi tersebut, si Fir'aun. Ustadz, rib gening loba cenah mumi teh. Mohon Ustadz,
Setiap satu piramid itu satu mayat. Jadi makanya setiap ditemukan sekarang piramid baru, di sana ada mayat dimasukin lagi. Makanya sekarang mumi di Mesir di museum tersebut bertambah. Nah waktu itu Prof Maman ketika keluar, di luar itu kan banyak Pak peninggalan-peninggalan Fir'aun, termasuk singgasana tempat duduknya Fir'aun yang warnanya kuning. Waktu itu Prof Maman karena dia tak paham bahasa Arab, dia baca, oh ini singgasana. Ketika melihat singgasana, di depan singgasananya ada gambar 3 orang. Prof Maman nanya, Rip, ka dieu cenah. Ari ieu aya gambar jelema 3 hareupeun kursi Firaun naon? Duh, sateu Ustaz abdi teu terang kedah narosun cenah tanyakeun. Aya nu ngajagina gaib di dinya di museum. Ya amu ta'am. Asan fi ana duyub min Indonesia fi abi wa ustad min Indonesia wa indi soal. Saya bilang ini ada orang tua dan guru saya dari Indonesia, dia bertanya kenapa di depan singgasana ini ada gambar 3 orang. Kemudian dia menceritakan bahwa dulu Bani Israel itu ada 3 kabilah, 3 kelompok, di mana 3 kelompok tersebut setiap satu kelompok diambil 1 orang disimpan di depan singgasana Fir'aun. Disuruh tidur terlentang. Sehingga setiap Fir'aun mau duduk di singgasana tersebut, 3 orang dari Bani Israel tersebut diinjak-injak. Mau keluar dari singgasana tersebut diinjak-injak, duduk diinjak-injak sampai mati. Kalau ada satu yang mati dibuang, ngambil lagi 1 orang, disimpan lagi, terus diinjak. Jadi Bani Israel teh panu ayeuna menguasai Palestina itu sebenarnya mah budak gitu. Dimerdekakan oleh siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kemudian pada waktu itu sampai membelah lautan, kemudian membebaskan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kemudian ketika Nabi Musa naik ke Tursina, di Mesir ada bukit Tursina, di dalam Al-Quran disebutkan Wattini, Wazaitun, Waturisina. Tursina itu, bukit Tursina itu ada di Mesir. Saya pernah naik ke sana 2 kali. Prof Wildan juga pernah. Waktu sama Aba Apep biasa. Di sana Nabi Musa yang di dalam Al-Quran mukalamah dengan Allah, ingin melihat wujud Allah. Nah pada waktu itu kemudian ketika Nabi Musa turun, Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Nabi Musa, malah kufur menyembah berhala Samiri berbentuk sapi. Makanya oleh Allah ditimpakan lagi gempa. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 155. Waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rizqah. Jadi kemudian Nabi Musa memilih kaumnya sekitar 70 orang untuk memohon bertobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Kemudian mereka ditimpakan gempa. Jadi gempa sudah ada juga sejak zaman Nabi Musa. Kemudian gempa yang berikutnya di dalam hadis pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad di dalam hadis Sahih Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam so'ida Uhudan. Rasulullah waktu itu naik ke Gunung Uhud. Kalau Bapak Ibu pernah haji, pernah umroh, biasanya kalau di Madinah itu diajak rihlah ma'alim ke sekitar Jabal Uhud. Bahkan biasanya kita turun ziarah ke makam suhada, sekitar 70 sahabat yang mati syahid. Kemudian biasanya ada juga orang yang naik ke Bukit Rumah. Jabal Rumah itu Jabal Pemanah. Nah di sebelahnya ada Jabal Uhud. Rasulullah naik ke Jabal Uhud bersama Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman. Bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Paro Japa. Ketika Rasulullah naik ke Jabal Uhud dengan Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tiba-tiba terjadi gempa. Bergetar gunung Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Uthbut Uhudan fa innama alaikan nabiyun wassiddiqun wasyahidan. Uhud, diam, di atas kamu ini ada nabi, ada as-siddiq itu Abu Bakar, ada syahidan, 2 orang yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Karena Umar dan Utsman mah dibunuh, ditusuk gitu. Jadi yang menyebabkan meninggalnya adalah syahid. Ya Rasulullah sudah tahu bahwa Umar dan Utsman mah akan syahid. Nah di sini menunjukkan bahwa gempa itu sudah terjadi beberapa kali. Hanya Bapak Ibu persoalannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
ketika gempa terjadi begitu sering, begitu banyak, bahkan di mana-mana terjadi gempa. Kita bisa menyaksikan kemarin ketika gempa di Cianjur berapa kali, kemudian tiba-tiba di Pangandaran, di Tasik. Kemudian juga terjadi gunung meletus dan lain sebagainya. Ini kenapa terjadi gempa begitu banyak? Bisa jadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah ciri kiamat semakin dekat. Makanya di dalam hadis Sahih Bukhari kitab Jumat, Rasulullah SAW menyampaikan, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan dulu terjadi hatta sehingga yukbadul ilmu, dicabutnya ilmu. Itu yang pertama. Dia dalam hadis Sahih Bukhari, ini juga sama di dalam Sahih Bukhari kitab Jumat, hanya di dalam kitab ilmu itu disebutkan bahwasanya laisa, bukanlah yakbidul ilma, dicabutnya ilmu itu intizaan, langsung minal ibad, yantazi'uhu minal ibad. Tiba-tiba kiamat semakin dekat, kemudian Allah mencabut ilmu itu, kemudian mencabut ilmu langsung dari manusia. Sehingga manusia yang tadinya tahu sesuatu, hafal Al-Quran, hafal hadis, kiamat semakin dekat, tiba-tiba dicabut ilmunya menjadi bodoh. Bukan. Walakinna yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi yang dimaksud dengan dicabutnya ilmu itu dengan diambilnya, meninggalnya para ulama. Nah, di sini Bapak Ibu PR bagi kita. Ketika kemarin kita sudah ditinggal oleh guru kita Ustadz Aceng Jakaria, maka harus ada di antara kita ada yang siap menggantikan beliau. Karena kita tahu bahwa ulama itu di dalam Al-Quran, bahkan saya pernah mendengar cerita Dr. Zakir Naik yang dari India. Beliau menyebutkan bahwa dulu di India saya berpikir bahwa orang yang paling mulia, paling baik, paling banyak pendapatannya adalah dokter. Sehingga dia berusaha bagaimana supaya belajar pun bisa menjadi seorang dokter. Tapi ternyata ketika di dalam Al-Quran baca surat Fussilat ayat 33, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi kalau menurut kita ini bahasa pertanyaan Allah yang tidak butuh jawaban. Wa man ahsan, siapakah sebenarnya yang lebih baik? Mimman, dari orang da'a ilallah, yang menyeru kepada jalan Allah. Makanya Dr. Zakir Naik, oh ternyata dokter bukan orang paling baik di sisi Allah, tapi yang menyeru kepada jalan. Makanya pindah haluan menjadi dai, menjadi ulama. Padahal Bapak Ibu, dokter dengan ulama itu kan sama. Bedanya kalau dokter itu mengobati jasmani, kalau ulama, ustadz, kiai mengobati rohani. Hanya saja sekarang banyak orang berpikir ingin jadi dokter. Kenapa? Karena kalau jadi dokter mah duniawi. Orang banyak ketika sakit jasmani, dia yang merasakan dirinya sakit, maka datang ke dokter. Mayar. Bu, pami ibu teu damang rieut. Sugan kurang kulem istirahat, terus disarekeun beres sare rieut keneh ka dokter. Dok, abdi teu kunaon? Wah Bu, kolesterol, migrain, pasien resep. Coba dokter ayeuna mah beda jeung baheula. Dulu saya sama Ustaz Sidik ketika masih kecil, dulu kan masih banyak orang ketika sakit itu ke mantri. Ustaz Sidik mah enggak. Entong cenah tong ka mantri sok disuntik. Jadi Ustaz Sidik itu paling takut disuntik. Makanya saya juga sebagai anaknya jangan dibawa ke mantri, ke dokter. Itu diajak ke dokter, dikasih resep. Engal damangnya deh, cenah. Iya Pak, cenah resepna. Terus disebut engal damang. Ayeuna mah nulis resep ka dokter. Iya cenah tebus. Mangga 2 minggoneun. Ketos 2 minggon uih deui. Bulak-balik 2 minggu teh cager-cager. Eta teh geus kahipnotis ku dokter.
Jadi Bapak Ibu, dokter itu banyak yang mau karena urusannya tadi dunia. Orang banyak yang datang karena orang yang sakit merasa dirinya sakit. Tapi orang yang punya penyakit rohani, dirinya tidak merasa sakit. Makanya jarang orang punya sakit rohani datang ke ustaz, ke ulama. Ustaz, abdi teu damang. Gaduh penyakit rohani kunaon? Abdi teu koret. Aya nu kitu? Nya, dan nu koret ge teu ngarasa dirina. Abdi teh galam babari ngambek Ustaz kumaha nya? Kepun anak teh nyabokan wae. Jarang aya nu sumping gitu. Ta ieu resepna al-adibu adubuloh. Nu koret musuh Allah beureun ngamuk. Kalakana mahan penyakit rohani teh. Makanya susah Pak Bu untuk menjadi ulama itu, karena memang urusannya bukan dengan dunia tapi dengan akhirat. Tapi posisinya ulama itu lebih penting daripada dokter. Makanya sekarang para ahli psikologis itu sudah menyebutkan bahwa orang yang memiliki penyakit jasmani itu 80% penyebab utamanya adalah psikosomatis. Psikosomatis itu kan penyakit yang disebabkan oleh emosi negatif. Pak Bu, emosi teh ada dua, positif, negatif. Positif mah contohnya senyum, bahagia, seneng, datang ke masjid ketemu sama teman-teman, ibu-ibu, "Hai ibu, damang senyum." Tah eta positif. Nu negatif mah pas ka pangaosan aya jelema nu dipikakeun, "Nyok." Naon si eta ka dieu? Rek papangi ge bingung eta teh. Kumaha sangkan teu papangi? Nah, da keheul. Nah itu Pak Bu. Jadi kebencian. Makanya para ahli psikologi sudah menyebutkan 80% itu gara-gara psikosomatis. Padahal di dalam Islam sudah disebutkan ketika Dr. Faul, kemudian juga Profesor Gary Schwartz dan Dr. Linda Rusek dari Amerika, dia ahli jantung, menyebutkan bahwa ternyata kesehatan manusia itu tergantung dari kesehatan jantungnya. Buktinya ketika jantung berhenti, manusia mati, begitu. Mereka melihatnya ke sana. Kan orang pingsan, orang tidur, jantungnya berhenti tuh. Tapi ketika jantung berhenti, maka manusia mati. Itu mereka berpikirnya begitu. Makanya abad ke-20 ahli jantung sudah menemukan bisa membuat jantung buatan. Saya lihat di buku, bahkan di Trans 7 juga pernah dimuat, bahwa di internet saya baca ada jantung buatan di Amerika harganya 3 juta US dollar. Mudah-mudahan kita semuanya sehat jantungnya. Ternyata Bapak Ibu, orang Amerika meneliti kesehatan manusia tergantung dari kesehatan jantungnya. Rasulullah sudah 14 abad yang lalu menyampaikan hadis tentang istabro'a lidinihi. Rasulullah menyebutkan al-halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga sudah jelas, wa bainahuma musabbahat, di antara halal dan haram itu namanya subhat. Famanittaqo fis-subuhat, barang siapa yang bisa menjauhi yang subhat, faqadistabro'a liirdihi wa dinihi, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya, keimanannya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita ingin mempertahankan kualitas keimanan agama kita, ketakwaan kita kepada Allah, maka jangan sampai kita terjerumus kepada yang subhat. Bukan hanya yang haram, yang subhat. Kita kan sering ketika melihat ada kue di mana-mana, misalkan kita pergi ke pengajian, ada konsumsi, kita sudah dikasih satu kotak, misalkan ada sisa, ya nusaha, duka, lebar, belawak. Nah, berarti dia sudah terjerumus kepada yang subhat. Hati-hati. Kenapa? Karena kata Rasulullah, paman waqa'a fis subuhat. Jadi umat Islam,
oleh Rasulullah bukan hanya harus menjauhi yang haram, kalau bisa juga bisa menjauhi yang subhat. Barang siapa yang terjerumus kepada yang subhat, karoin, kata Rasulullah, seperti pengembala yar'a haulal hima, yang menggembala di sekitar batas. Ala, kata Rasulullah, ketahuilah, likulli malikin hima, setiap apa yang kita miliki itu punya batasnya. Bapak punya sawah satu kotak, ini punya kita, di pinggirnya punya orang lain. Yang punya kita halal, yang punya orang lain haram. Di tengah-tengah ada batas, walaupun galeng atau misalkan sebatas parit gitu. Itu yang disebut dengan subhat. Nah, kata Rasulullah, kalau kita terjerumus kepada yang subhat, seperti pengembala yang mengembala di sekitar batas. Urang ngangon doma we dina batas, ieu kebon batur, ieu kebon urang. Urang mengembala teh di kebon urang di tengah-tengah, maka yusiku ayyuwaqi'ahu. Lama kelamaan kambing akan masuk terjerumus kepada yang haram. Ayeuna sup we sampai nu tatangga ge didahar. Karena kita mengembalanya di tengah-tengah. Bisa jadi kita yeun usaha duka belewek lebar. Ya duit usaha lebar jajankeun belewek daharkeun. Itu subhat. Atau hati-hati ketika kita pergi ke prasmanan. Ka uleman, Bu osok ka prasmanan kantos? Ada yang nikah. Salaman, beres salaman, silahkan Bu makan. Bu, ketika kita dipersilahkan makan, boleh tidak kita bawa WKB. Kayak ini, boleh betul ngamuk nubuga aja. Likulli malikin hima, ketika kita disuruh makan ada batasnya. Makanya daging juga dikerutan hiji-hiji. Ketika kita masuk, lalu daging teh. Sebutkeun hanapeun sangu hiji, luhureun hiji. Laukna gurame dikerutan lalu tik tilu. Ningali jeruk, apel, cau, wah. Nah, luhureun piring hiji, pesakan hiji, kana kantong hiji. Kumaha lamun nu dicokot ku urang teh aya jatah batur. Da Ustaz geus dipersilahkeun, mungkin nu dipersilahkeun mah tadi aya batasna hiji sewang. Orang yang ngundang kita menyiapkan undangan ada 500, berarti 500 porsi. Dagingnya 500 keurut, ku urang dicokot 3. Nu terakhir teu kabagean meureun. Ketika kita sudah dipersilakan halal, persoalannya ketika kita kemudian mengambil 2, 3, khawatir itu jatah orang lain. Da Ustaz maknya haram, dina teu haram lagi khawatir subhat. Komo deui kana kantongkeun jeruk teh nyesel. Makanya Bapak Ibu, orang yang punya keimanan mah dia tahu ini ada batasnya. Ngambil nasi secukupnya, ngambil ayam 1, telur 1, ikan 1, satu-satu, jeruk 1, udah selesai. Maka dia akan terjaga kehormatan dan apa hubungannya? Ternyata Bapak Ibu bahwa Allah wa inna himallah, batasan Allah itu pi ardihi, di muka bumi ini, maharimuhu, apa-apa yang diharamkan. Berarti di sini ketika kita berada di subhat, kalau kita terjerumus kepada batasan Allah, berarti kita sudah masuk kepada yang haram. Makanya ala wa inna fil jasad mudghah. Nah, itu mudghah itu yang kemudian segumpal darah tersebut idza sholahat sholaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbun. Qalbun teh bahasa Arab, dina bahasa Inggrisna heart. Heart teh dina bahasa Indonesia mah jantung. Di kita sering diartikan hati. Padahal qalbun mah jantung. Makanya saya beres ngaji di Persistri, di PD Persistri Kota Tasikmalaya, ada guru biologi, ibu-ibu, Ustaz nyuhunkeun neme materi cenah. Abdi cenah guru biologi paingan da dina hate mah cenah teu seueur masalah, ngan upami Ustaz nyebatkeun qalbun teh jantung, ternyata leres. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memakan makanan trek dari yang subhat, hubungannya dengan jantung.
Apalagi ketika kita memakan makanan yang haram, hubungannya dengan jantung. Sementara kesehatan manusia itu tergantung dari kesehatan jantungnya. Makanya menurut para ahli psikologis, 80% orang yang terkena penyakit jantung itu penyebab utamanya ada dua. Satu, gampang marah. Dua, kesepian. Kan marah teh babari ngambek. Eta teh yang menyebabkan jantungnya cepat rusak. Jadi di sini menunjukkan Bapak Ibu, dalam Islam itu bukan hanya penyakit jasmani jantung, tapi berhubungan juga dengan rohani. Makanya kita juga harus hati-hati bagaimana. Makanya saya pernah membaca di dalam kisah Umar bin Khattab, pantesan di dalam hadis Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang paling tinggi kualitas keimanannya. Di dalam Kitabul Iman, di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan baina anana imun, ketika saya sedang tidur, ra'aitun nas, aku melihat orang-orang yuqraduna alayya, mereka menghampiri kepadaku, wa alaihim kumusun, dan mereka menggunakan gamis. Kan orang Arab mah pakaiannya gamis gitunya. Ayeuna ningali ke Piala Dunia di Qatar, orang Arab mah nonton bola ge lalaki pakai gamis. Kan di urang mah eta teh pakaian ibu-ibu long dress. Laras guna long dress. Orang Arab gamis gitu. Nah, Rasulullah bermimpi, dalam mimpi tersebut dikelilingi oleh orang-orang, dan semua orang-orang itu menggunakan gamis. Hanya kata Rasulullah, minha ma yablughu sudiya, gamisnya beda-beda. Ada yang pas sedada, wa minha ma duna dzalika, ada juga yang kurang sedada, aya nu panjang, aya nu ponok cenah gamisna teh. Wa uridu alayya Umar bin Khattab. Tiba-tiba dalam mimpi tersebut kata Rasul, datang Umar bin Khattab wa alaihi komisun, dan Umar juga menggunakan gamis ya jurruhu, panjang. Berarti Umar mah gamisnya beda dengan yang lain, paling panjang kata Rasul. Qalu, beres Rasulullah menceritakan, para sahabat nanya, ya Rasulullah, pama awal tadzalika. Rasulullah, apa maksud dari mimpi tersebut? Rasulullah menjawab, gamis dalam mimpi tersebut, orang-orang menggunakan gamis itu adalah ad-din, agama, keimanan. Jadi keimanan manusia itu berbeda-beda. Makanya ada orang ketika sebelum azan sudah di masjid. Ada orang ketika Allahu Akbar Allah baru ke masjid. Ada orang pas qomat baru ke masjid. Ada orang sudah beres sholat belum ke masjid. Kenapa? Karena keimanan setiap manusia itu berbeda. Yang paling tinggi keimanannya siapa? Umar bin Khattab. Nah, ternyata Bapak Ibu, penyebab kenapa Umar bin Khattab keimanannya tinggi, dia selalu menjauhi yang subhat. Ketika terjadi taun di Amwas, itu kan yang menyebarkan Islam sampai ke Afrika. Kemarin Maroko di Darukung. Itu kan sejak zaman Umar. Karena pada waktu itu terjadi taun. Taun itu di dalam bahasa Arab penyakit yang menularkan dan mematikan, disebut taun. Makanya sahabat Rasulullah, gubernur Amwas itu daerah Palestina, waktu itu sampai meninggal dunia gara-gara terkena taun. Jadi ulah kena ustad, abdi mah ustad pirahku gering. Abdi ustad pirahku terkena kopi. Tetap sahabat saja terkena Amwas, taun di Amwas sampai meninggal. Nah, waktu itu Umar bin Khattab mengirim Amr bin As ke Palestina. Maka Amr bin As beberapa hari menemukan bahwa taun di Amwas ini, mengirim surat kepada Umar bin Khattab, ini ibarat api. Kalau manusia sering berkumpul, maka api semakin besar. Maka yang harus kita dilakukan adalah memisah-misahkan orang Amwas. Orang ini pindah ke sini, ke lembah ini, yang ini ke guha, yang ini ke gunung ini. Maka terjadi social distancing, itu yang menemukannya adalah Amr bin As. Dan kata Amr bin As, supaya tidak menyebar, orang Amwas tidak boleh keluar dari Amwas, orang luar tidak boleh masuk ke Amwas. Disebut lockdown aja nama. Karantina, PSBB, PKKM, PPKM. Itu sejak Amr bin As. Nah, Amr bin As kemudian melanjutkan kemana?
ke Mesir. Waktu itu ketika melihat Amr bin As, Mesir sedang ada masalah perang dingin antara suku Kipti, orang Mesir, dengan orang-orang Romawi. Minta izin, wahai Amirul Mukminin, ada masalah di Mesir, mumpung ada masalah kita lanjutkan, saya minta izin untuk berdakwah ke Mesir. Waktu itu Umar merasa begitu berat untuk mengizinkan Amr bin As, tapi akhirnya diizinkan. Akhirnya Amr bin As berangkat ke Mesir. Di tengah perjalanan ternyata Umar mengirim surat. Wahai Amr, ada surat katanya dari Amirul Mukminin. Jadi sedang jalan dari Palestina ke Mesir, kan Palestina ke Mesir perbatasan. Kata Amr bin As, kita sudah masuk ke Mesir belum? Belum. Lalu di mana katanya Mesir? Itu setelah lembah itu baru sampai Mesir. Kita jalan dulu, jangan dulu dibuka, ini surat dari Umar bin Khattab. Seakan-akan Amr sudah tahu isi surat tersebut. Maka berjalanlah sampai ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, Amr bin As tanya, apakah kita sudah di Mesir? Iya, kita sudah masuk, sudah lewat ke batas lembah ini. Kata Amr, buka katanya surat dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pas dibuka ternyata isinya, Pak Bu, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amr, jika engkau masih berada di luar Mesir, maka kembalilah engkau ke Madinah. Tapi jika engkau sudah berada di Mesir, lanjutkan untuk berdakwah. Cek Amr, untung bis ke Mesir. Makanya Amr dakwah di Mesir sampai ke Maroko, kemudian sampai ke Eropa. Nah, Amr bin As ketika menjadi pimpinan waktu itu di Mesir, Mesir sudah dikuasai. Amr bin As mengirim wewangian ke Umar bin Khattab berupa batu. Jadi di Mesir mah aya wangi-wangian tapi berupa batu. Jadi batu teh warna-warni, ditumbuk, direnos, dibikin ke bubuk, masukkan ke ples, pakai air, dikocok-kocok, wangi. Jadi minyak wangi gitu. Nah, waktu itu Umar bin Khattab dikirim oleh Amr bin As batu, sebongkah batu tapi berupa wangian. Datang kepada isinya, wahai istriku, carikan aku orang untuk menumbuk-numbuk ini batu minyak wangi untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Saur isina teh, Pak, Bu, wahai suamiku, daripada engkau menyuruh orang lain yang kita harus memberikan upah kepada orang tersebut, biar sama saya saja. Nuka hiji kuring mah teu kudu diburuhan, nuka dua susuganan we ku ngabagikeun ge meunang pahala. Akhirnya kata Umar, ya silahkan kalau kamu mampu. Akhirnya Umar pergi, kemudian isinya menumbuk, dipotong-potong si batu tadi, diketrekan gitu, dibungkusan terus dibagikan. Umar pulang, kemudian duduk dengan istrinya. Apakah engkau sudah menyelesaikan tugas itu? Sudah, katanya, sudah saya bagikan. Terus duduk, pas calik sareng istrina, cek Umar teh, tapi aku masih mencium wangi-wangian tersebut. Wahai suamiku, tadi ketika aku sedang menumbuk batu tersebut, dina panangan teh kan seueur bubukna, daripada cenah dicuci, aku usapkan ke bajuku, ke kerudungku, ke gamis gitu. Makanya wanginya masih ada. Cek Umar, wahai istriku, ketahuilah itu minyak bukan milik aku. Buka, dibuka. Mari kita cuci bersama-sama, disesek. Setelah dicuci pakai air masih tercium wanginya, mengambil tanah. Jika najis wae. Dicuci pakai tanah. Kemudian setelah dicuci pakai tanah, dibanyur ku cai, diangsean geus teu kangseun, baru dijemur. Jadi Umar kenapa disebutkan sahabat yang paling tinggi keimanan? Dia yang paling hati-hati terhadap yang subhat. Mun urang mah kapanan lebar leres daripada di. Kejadian kedua, anaknya Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab dikirim bergentong-gentong minyak zaitun. Di wadahan dibagikan gitu. Gentong yang sudah kosong dilempar ke pinggir, maksudnya untuk dibuang. Putrana Umar bin Khattab ningali dina gentong kan minyak napak napol. Di sisi-sisina aya keneh. Terus ya dioleskeun. Karena rambut-rambut nak datang di gentong oleskeun. Setelah Umar beres membagikan bergentong-gentong tersebut, mau ngajak pulang, pas ditinggali budakna bubukna geus luis. Ku minyak. Pada kapungkur matucan ayam minyak orang aring, mendem, bris, naon deui nama? Seueur aya nama minyak wangi teh. Pas ditinggali, wahai anakku, apa yang telah engkau lakukan sampai rambutmu begini? Saur putrana teh, wahai ayahku, bukankah gentong itu akan dibuang? Iya. Tadi sayang, sebelum dibuang di pinggirnya masih ada sisa-sisanya sedikit, aku oleskan ke rambutku. Makanya rambut aku menjadi bagus.
Saur Umar, wahai anakku, ketahuilah semua anak-anak yang ada di Madinah ingin rambutnya seperti engkau. Orang Arab mah Pak Bu, boro-boro keur minyak, keur dahar ge minyak. Jadi rambutnya gimbal, panas. Makanya kata Allah, wahai anakku, semua anak-anak yang ada di Madinah ingin rambutnya sepertimu. Tapi ketahuilah wahai anakku, itu minyak bukan milik kita. Namun dilakukan ke Umar. Umar nyauran tukang cukur, budaknya dibunuh lah. Saking tidak inginnya ada yang subhat ada pada anak. Ayo urang, ini saha lebar belawak. Paingan ka masjid kadang sumanget, kadang henteu. Apalagi kalau kita mendengar kisah Simak bin Khurosah atau yang dikenal dengan Abu Dujana. Kan Abu Dujana itu dikenal sahabat yang waktu perang Uhud itu memegang pedang Rasulullah. Kan waktu perang Uhud sebelum dimulai Rasulullah mengacungkan pedangnya. Wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang siap menggunakan pedang milikku dan melaksanakan hak-hak ini pedang? Hamzah maju tidak dikasih. Sampai 3 sahabat maju tidak dikasih. Akhirnya ketika yang keempat kali, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang siap menggunakan pedang milikku dan melakukan hak-hak pedang ini? Abu Dujana, yang asli nama Simak bin Khurosah, ngacung, Rasulullah, apa hak pedang itu? So Rasulullah, tidak ada orang kafir yang berhadapan dengan pedang ini kecuali dia harus ditebas dengan sekeras-kerasnya. Sor Abu Dujana, aku siap melaksanakan hak pedang itu. Akhirnya Abu Dujana kapengker Pak, digentos imamahna, sorban nu tadina warna hidung digentos kudu beureum. Sor para sahabat, kalau Abu Dujana sudah menggunakan imamah warna merah, maka tidak akan pernah ada orang yang berani menghadapinya. Digentos warna beureum. Akhirnya saya siap, dipasihkeun. Ada sahabat Rasulullah, kunaon cenah, ka Hamzah wae paman Rasulullah yang mati syahid waktu perang Uhud tidak dikasih. Ketiga sahabat tidak dikasih, tapi kepada Abu Dujana mah dikasih. Penasaran cenah jiga kumaha Abu Dujana perang. Terus pas diikuti Pak, ternyata benar. Setiap ada orang kafir berhadapan dengan Abu Dujana ditebas sampai di dalam riwayat disebutkan pedang Rasulullah sampai bengkok-bengkok. Tapi ketika bertemu dengan perempuan, dengan anak kecil, tiba-tiba pedang tersebut langsung diangkat. Kemudian sahabat tersebut bertanya, wahai Abu Dujana, kenapa engkau melakukan itu? Ini milik Rasulullah, harus dijaga. Di sini menunjukkan sedang perang mah tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa perang Uhud sebenarnya sudah hampir menang. Kenapa? Karena di sana sudah ada perempuan dan anak-anak. Yang menyebabkan kalah itu karena pada waktu itu pasukan pemanah turun, tidak taat kepada Rasulullah. Makanya pasukan Khalid bin Walid berputar mengelilingi gunung tersebut, kemudian menyerang umat Islam dari belakang. Nah, Abu Dujana itu Pak Bu, waktu diserbu oleh pasukan Khalid bin Walid dari belakang, maka dia yang menjadi tameng Rasulullah. Di dalam riwayat disebutkan, waktu perang Uhud, ketika Rasulullah dikejar oleh orang kafir, Qatadah berada di depan Rasulullah, Abu Dujana di belakang Rasulullah. Jadi ada tameng. Jadi setiap Rasulullah dipanah, kemudian ditombak, itu Abu Dujana menjadi tombak di belakang. Makanya Abu Dujana beres perang, di punggungnya banyak anak panah. Membela siapa? Luar biasanya para sahabat. Berarti Abu Dujana itu luar biasa. Tapi berhubungan dengan masalah bab subhat, ini saya mau menyampaikan begitu itu karena Abu Dujana luar biasa dalam perang Uhud. Hanya dalam riwayat, setiap beres sholat subuh, Simak bin Khurosah atau Abu Dujana itu tidak pernah wiridan, kemudian doa. Assalamualaikum, assalamualaikum leos. Jika urang gitu beres sholat teh. Boro-boro hayang sholat sunat wiridan ge henteu. Pigaweun loba. Ieu warung bisa anu jajan. Padahal yang ngatur rezeki mah Allah. Maka Rasulullah memperhatikan. Makanya kenapa Rasulullah setiap beres sholat itu menghadap ke makmum. Maksudnya apa? Untuk melihat siapa, kemana. Nah, Simak bin Khurosah diperhatikan oleh Rasulullah. Beres sholat subuh langsung keluar. Suatu ketika bertemulah Rasulullah penasaran. Bertemu dengan Abu Dujana menanyakan hal tersebut. Wahai Abu Dujana, aku perhatikan kamu setiap beres sholat subuh, kenapa engkau tidak wiridan dulu? Bahkan engkau tidak ikut dulu berdoa bersama kami. Apakah kamu tidak memiliki hajat, tidak memiliki kebutuhan kepada Allah? Sampai kamu langsung setiap beres sholat pulang. Jadi ini menunjukkan Pak Bu, kalau kita beres sholat langsung pergi.
jika jelema nu sombong teu pernah barang pentak ka Allah ngadoa. Maka pada waktu itu Abu Dujanah kemudian menjawab apa yang menjadi pertanyaan Rasulullah, penasaran. Kunaon Abu Dujanah teh ongko keimananna tinggi tapi Umar beres salat subuh tarawih rida. Wahai Rasulullah, aku ini punya tetangga. Rumahnya berdekatan dengan rumah saya. Di depan rumah tetangga saya menjulang tinggi ada pohon kurma. Yang pohon kurma tersebut berbuah sepanjang tahun. Ketika datang waktu malam, angin berhembus kencang, Rasulullah, kurma milik tetanggaku itu sampai berjatuhan ke atap rumahku, sampai ke jatuh ke halaman rumah saya. Makanya Rasulullah setiap saya beres sholat subuh, saya langsung pulang. Kenapa? Untuk memunguti itu kurma-kurma. Rasulullah, aku ini orang miskin. Keluarga saya sering tidak makan. Makanya saya setiap beres sholat subuh itu, kenapa terus pulang? Aku memunguti kurma tersebut. Kenapa? Khawatir ada yang keburu keluarga saya yang bangun kemudian memakan kurma itu. Makanya aku segera pulang untuk memunguti kurma tersebut. Kemudian aku berikan kepada tetanggaku karena itu bukan milikku. Wahai Rasulullah, aku pernah waktu itu pulang agak kesiangan. Pas sudah di halaman rumahku, anakku yang kecil sudah terbangun dan dia sedang memungut kurma dari depan rumahku karena kelaparan. Kemudian dia memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya. Wahai Rasulullah, aku segera berlari. Kemudian aku membukakan mulut anakku dan aku mengambil kurma tersebut. Rasulullah, anakku menangis karena dia kelaparan. Tapi aku berkata kepada anakku, wahai anakku, janganlah kau permalukan ayahmu kelak pada hari kiamat gara-gara ayahmu tidak bisa memberikan makanan yang halal kepadamu. Aku tetap Rasul ambil, aku pungut, aku masukin ke tas dan aku berikan kepada tetanggaku. Ayo orang mapa, aduh, dirusaha lebar balawak deui we. Makanya Bapak Ibu bisa dibayangkan orang kalau bukan hanya yang subhat, yang haram pun kemudian berani dimakan. Makanya sekarang kan dalam ilmu psikologis sudah banyak penyakit-penyakit kleptomania, dipsomania, pinomania. Ternyata di antara penyebabnya itu ketika dia sering mengambil barang punya orang lain. Ya. Ketika dia sering kemudian juga depresi, stres, bebari ngambek, itu ternyata penyebab utamanya karena dia sering diberikan makanan yang tidak halal oleh orang tuanya. Makanya akhirnya banyak yang melakukan perbuatan maksiat. Maka bisa jadi Bapak Ibu, musibah bencana saat ini terjadi itu disebabkan karena sudah merajalelanya perbuatan maksiat. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW menyampaikan, idza dhaharatil ma'asi fi ummati, maka apabila sudah merajalela perbuatan maksiat. Maksiat itu kalau diartikan kepada kita itu artinya itu tuh kebalikan dari taat. Jadi orang yang tidak taat disebutnya maksiat. Allah menyuruh sholat, ini tidak, berarti maksiat. Allah menyuruh saum, dia tidak, berarti maksiat. Jadi maksiat itu ketika dia tidak taat kepada Allah disebut maksiat. Nah kalau maksiat sudah merajalela di satu kampung, di satu daerah, maka amahumullahu bi'adzabin min indihi. Allah sudah haknya dia untuk menimpakan azab kepada penduduk itu, kepada kita. Kalau di kita sudah terjadi merajalela perbuatan maksiat. Di sini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kalau kita ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, kita jangan berdiam diri. Kita bisa menyaksikan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim bobogohan, baroncengan. Perempuan yang sudah balik teu ditariung, kurang diarantepkeun, kade.
Makanya kenapa kita disebut khairu ummah, kuntum khairu ummah. Kenapa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kemudian kita berdiam diri. Makanya ketika terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab langsung kan menancapkan tongkatnya. Wahai bumi, bukankah Umar ini adalah pemimpin yang adil? Jika Umar bukanlah pemimpin yang adil, celakalah wahai Umar. Maka langsung berhenti. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat, menyuruh kepada umatnya untuk bertobat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Wahai umatku, bertobatlah kepada Allah. Jika terjadi lagi gempa, maka aku akan pergi meninggalkan kalian. Ngesrek eureun urang mah jadi khalifah teh. Lamun terus maksiat wae mah gitu. Di kita apa ya? Pemimpin terjadi musibah bencana teh hare-hare. Harusnya mah ini langsung instruksi tarobat. Karena Bapak Ibu, musibah bencana itu merupakan ujian. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Surat Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan." Dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, syar yang buruk, wal khair dan yang baik. Berarti yang tertimpa musibah, gempa, gunung meletus, banjir bandang itu ujian. Yang selamat kita tidak ditimpa gempa, tidak ditimpa banjir bandang pun itu adalah ujian. Fitnah dua-duanya. Jadi ujian teh ada yang baik, ada yang buruk. Aya jalmi teh sehat, teh pernah gering. Aya jalmi teh keur miskin, loba hutang, geringan wae. Dua-duanya ujian. Hanya Bapak Ibu, tujuan ujian, nah ini disebutkan diantaranya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 168. Tujuan ujian teh naon Ustaz? Maka diuji. Ujian teh aya 2, aya nu awon, aya nu sae. Dina Al-A'raf ayat 168 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qata'nahum fil ardi umama." Dan Allah sudah membagikan manusia itu berkelompok-kelompok. Di antara kelompok manusia itu minhumus solihun wa minhum duna dzalika, ada kelompok yang saroleh unggul, aya kelompok yang nu teu saroleh, nu saralah unggul ya mah. Tinggal kita memilih, kita termasuk yang soleh atau yang tidak soleh. Tapi kata Allah di dalam ayat tersebut, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ah. Di sini disebutkannya bukan syarri wal khair, tapi bil hasanat was sayyi'ah. Artinya sama. Dan kami akan menguji mereka, mau yang soleh, mau yang tidak soleh, dua-duanya akan kami uji bil hasanat dengan yang baik, wasayyiat dan juga dengan yang buruk. Sia mah geringan wae, ujian. Sia teh mah goes kuat ka itu ka dieu, futsal, main bola, badminton kuat. Teu pernah gering sia teh mah ujian eta gen. Tujuan naon? La'allahum yarji'un. Supaya kalian kembali kepada jalan yang benar, supaya kalian kembali kepada Allah. Sing areling ka Gusti Allah. Pak Bu, ujian ada 2, ada yang baik, ada yang buruk. Dua-duanya agar kita mengingat Allah. Kalau diuji dengan yang buruk supaya kita sabar, ya Allah, gitu. Ketika diuji dengan yang baik, harta banyak, meuli deui tanah, meuli deui imah, nikah deui. Syukuran teu gitu, alhamdulillah. Hanya persoalannya orang sukses diuji dengan yang baik atau dengan yang buruk, Bu. Sesuatu jalmi eling ka Allah, diujina kuno saya kuno awon. Kuno awon. Kamari tingali dina media sosial, dina WA ketika terjadi gempa di Cianjur, talakbir, Allahu Akbar, gempa, Allahu Akbar, areling, urang mah dibere nyeri huntu. Aduh Gusti, ya Allah, wah Pak, ini mah sudah stadium 3 kanker, Allahu Akbar, ya Allah, we nu digorowokeun teh. Sehat deui we, huntuna jag-jag deui, cakrok-cakroknya ngadahar syukur ge, sugan alhamdulillah, poho ka Allah.
Oleh sebab itu bisa jadi Allah menimpakan gempa, menimpakan banjir bandang, itu dah orang Indonesia mah lamun diberi kuno nikmat mah paroho ke Allah. Mata bisa jadi banjir bandang, gempa, gunung meletus, ngarah naon? Areling ka Gusti. Maka yang khawatir itu ketika Allah menguji dengan yang buruk, gempa, banjir bandang, tsunami, gunung meletus, tuluy teu areling rek kudu kumaha deui meureunana sangkan manusia areling ka Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu, tidak ada kita yang kemudian harus merasa aman dari ujian, musibah. Atau mungkin bisa jadi itu merupakan sebuah azab bagi orang-orang kafir karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di antaranya surat As-Sajdah ayat 21. Jadi musibah itu bisa jadi sebagai siksa. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanudiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi supaya mereka merasakan bagaimana siksaan adna yang dekat di dunia sebelum mereka merasakan suksian yang akbar nanti di akhirat. Ku gempa saeutik wae maraneh teu geus teu bisa nanaon. Gempa di Cianjur yang menewaskan lebih dari 330 itu siang, kebayang kalau kejadiannya malam. Jadi Allah hanya memberikan air, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Gempa eundeuk saeutik sudah tidak bisa berbuat. Maka bayangkan kalau kamu kelak mendapatkan siksa pada hari kiamat. Makanya pantas di antara tujuan ujian itu agar kita mengingat kepada Allah. Rasulullah geuninganan eta aya nu terkena musibah teh di dinya jalma-jalma nu saroleh sama Pak. Rasulullah di dalam hadis tadi menyebutkan, ya Rasulullah amma fihi mussolihun. Rasulullah, gempa, musibah, bencana, azab ti Allah ditimpakeun ka eta jelma, kumaha lamun di dinya aya keneh nu saroleh. Nah, apakah gempa, musibah, bencana itu akan tetap diturunkan oleh Allah walaupun di sana ada orang-orang yang soleh? Rasulullah menjawabnya, bala. Dina bahasa Arab, bala teh hartosna sanes naam. Yes, ai bala mah of course, tentu saja. Atuh heueuh, cek orang Sunda mah kitu. Pakai payasna udzalika. Rasulullah terus bagaimana? Ya kalau orang kafir tertimpa gempa, maraot ge nya wajar we lah Rasulullah. Aya nu saroleh kumaha, aya oge nu maot. Terkena gempa, terkena banjir bandang, meletus dan sebagainya. Kumaha eta nu saroleh? Qala yusibuhum ma asoban nas. Kata Rasulullah, mereka akan tertimpa seperti tertimpanya orang-orang manusia yang lain. Sarua we jeung kalalapir. Mun di dinya aya anu saroleh ge, lamun tadi idza doharotil maasi, sudah merajalelanya perbuatan maksiat. Pakaipa. Lalu bagaimana Rasulullah dengan orang-orang tersebut? Tsumma yusirunahum ila magfirati minallahi waridwan. Hanya kalau ada orang soleh, tukang sedekah, tukang salat, didinya aya jelema nu kafir terus tertimpa musibah, sarua orang soleh ge sami sampai meninggal. Orang tersebut kata Rasulullah, yusiruhum ila magfirati minallah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, waridwan, dan akan mendapatkan keriduan dari Allah. Makanya Bapak Ibu bisa jadi musibah bencana, geuning aya nu soleh masih keneh ditimpa musibah bencana, bisa jadi urang teh cicing wae. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisna sahih berdasarkan syarat Muslim zona teh. Rasulullah nyebatkeun yaji'u aqwamu yaumal qiyamah, bakal didatangkeun kaum sekelompok orang pada hari kiamat, minhumul hasanat, mereka akan membawa kebaikan pahala amsali jabalit tahama, di mana pahala nanti gede segede-gede gunung Tahama. Gunung Tahama itu terkenal ada di Mekah. Selain Jabal Abu Qubais, di Mekah ada gunung Tahama. Maksudnya Rasulullah menyampaikan Jabal Tahama itu menggambarkan kepada orang-orang bahwa pahalanya besar segede-gede gunung. Seperti sholat mayit, kan Rasulullah menyebutkannya itu 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan mislu Uhud, seperti gunung Uhud. Eta mah di Madinah. Di Mekah mah Jabal Tahama gitu. Nah kata Rasul, nanti akan ada kaum orang-orang pada hari kiamat dia membawa pahala sebesar-besar gunung Tahama.
Fa'abtalallah, tapi oleh Allah dibatalkan pahalana teh. Faja'alallahu habaun, kemudian oleh Allah pahala yang segede-gede gunung tersebut dijadikan sebutir debu. Fayusiruhum ilan nar, kemudian kaum tadi, orang-orang tadi dilemparkan, dialungkan karena neraka. Qala Salim, sahabat Salim teras sesauran, ya Rasulullah, khiftu an akuna minhum. Rasulullah, saya takut termasuk kelompok itu. Siapa Rasulullah? Pahalanya besar-besar tapi dijadikan sebutir debu, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Qala Rasulullah menjawab, fa innahum haula'i qaumun yusallun. Sesungguhnya kaum yang tadi itu adalah kaum yang suka sholat. Kadang-kadang kuno tara sholat nggak bahaya, hadena aing tara sholat cenah. Pokoknya sok sholat lah bisa celaka, kaum nutara gitunya. Wa yasumun, dan kaum yang tadi itu adalah kaum yang biasa saum. Wa yahujjun, bahkan kaum yang tadi itu pernah haji. Wa yakhuduna wahnan minal lail, dan kaum yang tadi adalah kaum yang suka sholat malam. Sholat naon bu? Tahajud. Makanya pahalana gede, segede-gede Jabal Tahama. Lalu kenapa dijadikan sebutir debu? Nah ini kata Rasul, walakin, hanya kata Rasulullah, orang tersebut idza ra'au syai'an minal haram bisarail. Kalau orang tersebut melihat orang lain melakukan perbuatan haram, perbuatan maksiat, perbuatan jelek, perbuatan buruk, ningali batur ngalakukan maksiat, wasabu alaihi, dia cuek acuh, tidak peduli. Kun bahaya tuh Ustaz batur ieu tah hade eta teh. Atuh da Ustaz teu mampu abdi nganggeungeureuhkeun eta mah tuh pimpinan abdi. Kan Bu, dina hadis oge nya, idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi nya. Nu kahiji mah dengan yad, tangan, kekuasaan. Mampu tidak kita merubah dengan kekuasaan? Sebagai contoh misalkan aya diskotik, aya perbuatan maksiat, urang demo. Tadi denge, jadi we pamimpin tutup, cabut izinna, beres. Dengan yad gitu. Urang jadi pimpinan, loba karyawan, cek pimpinan teh, adzan zuhur, kabeh kudu waktu salat kabeh. Yad, kekuasaan. Nu teu salat dina we kaluarkeun di perusahaan saya. Tah eta yad gitu. Tailam yastati pabilisanihi, dengan mulut. Ku mulut. Aya nu mabok, tong marabok atuh. Waktuna azan, jang ka masjid, neng naos yuk. Tah eta bilisan. Tailam yastati pabiqol pawa'ad aful iman, dan itu selemah-lemahnya maksudna kumaha, lamun urang teu mampu ulah cuek, tapi minimal hate teu ridho. Si eta teh tah gitu Pak. Ulah nepikeun baelah batur ieu, tah eta nu bahaya. Maka Bapak Ibu, kalau kita wasabu tidak ada kepedulian. Kalau kita peduli minimal dalam hati, ya Allah si eta tara salat, mudah-mudahan dipaparinan hidayah, minimal ngadoakeun. Da urang mah ningali nu maksiat teh boro-boro hayang ngadoakeun, jiji nu aya lolobana. Padahal dakwah perintah bukan hanya buat ustad, kiai, ajengan, ulama, tapi perintah bagi seluruh umat Islam. Sehingga sampai kita kemudian termasuk kelompok-kelompok yang tadi, yang wasabu, cuek, acuh, tidak peduli. Maka kalau kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan Bapak Ibu minimal di keluarga orang, dengan tetangga orang, di kampung orang, kita semua melakukan hal-hal yang baik, menjadi kelompok orang-orang yang soleh. Karena di dalam Al-Quran surat Hud ayat 117 yang tadi saya bacakan, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan mungkin liyuhlika, menghancurkan, memberikan siksa azab kepada satu kaum dengan secara zalim, wa ahluha muslihun, kalau orang-orangnya saroleh. Ai soleh teh naon? Sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena banyak orang amal soleh teh gitunya kadang-kadang dilakukan tapi teu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Eta mah disebut teh amal salah. Makanya kita berpendapat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa amruna fahuwa
raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada amruna, itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu tertolak. Makanya ketika kita ada melihat orang lain, tetangga kita, keluarga kita melakukan satu amalan yang bukan amal soleh, apalagi sudah melakukan perbuatan maksiat. Karena Rasulullah SAW, kullu umati mu'afa, setiap umatku pasti akan mendapatkan ampunan, illal mujahirin, kecuali jama-jama anu terang-terangan ngalakukeun dosa. Cuek acuh mempertontonkan aurat dina media sosial, eta teh terang-terangan. Jadi Rasulullah SAW nu kitu mah moal mendapatkan ampunan dari Allah. Kullu umatin mu'afa, setiap umatku akan mendapatkan ampunan, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan bangga dengan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mudah-mudahan musibah bencana itu terhindar dari kita, keluarga kita, tetangga kita, atau mungkin yang berada di kota kita, di kabupaten kita. Dengan cara apa? Minimal kita sendiri mencoba berusaha bagaimana untuk terus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha bagaimana kita juga bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kemudian kita berdiam diri ketika melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Sakitu panginten nu tiasa kusim kuring didugikeun hapuntenna bilih naon nu didugikeun kusim kuring seueur kakirangan oge kalepatan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.